Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam Merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Merdeka! Semuanya. Dan yang paling penting jangan pelit lagi COVID. Betul. Lagi COVID ini jangan pelit-pelit. Jangan Maksudnya pelit-pelit. dalam artian ya kalau mau beli rumah, invest di rumah tuh jangan ragu lagi ya. Iya. Karena sebenarnya ya ini kita ngulang yang kita bahas kemarin kan. Iya. Sebenarnya tren properti saat ini juga memang lagi naik terus Lagi sebenarnya. naik terus. Harga Hai, teman ngobrol yang nggak ngobrol nih teman. balik lagi di Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Yes. Beda lagi nih kita lokasi. Beda lagi lokasinya. Yang ini lebih adem, Pak. Agak adem ya. Iya. Lebih beradab. Sebenarnya di sebenarnya di luar adem juga karena Ada, angin sepoi-sepoi. Kalau di Kalau di sini sini? ademnya karena teduh. 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 Kacamata saya sampai buram. Keringetan, Mata saya Pak. ngembun nggak Pak? Serius tolong ngeliatin dong ngembun nggak ini? Kalau ngembun bahaya ini. Iya, bahaya. Burem ya, Pak ya? Iya. Iya. Oke, jadi hari ini kita masih ada di Royal Resort Residences. Oh, nah berarti kalau kalian nonton kita ada di dalam sini berarti ini contoh rumahnya. Rumah contoh. Rumah contoh, bener. Ya ini kita ada di salah satu rumah contoh daripada Royal Resort Residences yang emang rumahnya nih konsepnya saik bener nih. Sabi deh, sabi. Sabi ya. Sabi Yoi. renep. Buat yang nggak tahu bisa bener maksudnya. Nanti roaming pula lagi orang. Mata saya ngembun banget, saya buka aja dah kacamata. Ya udah buka aja, Pak. Jadi hari ini kita sekali lagi terima kasih untuk Royal Resort Residences yang udah Yes. kasih kita kesempatan untuk tapping, syuting ngartis di sini. Jadi apa? Apa? Kita akan melanjutkan pembicaraan kita soal Iya, properti kemarin. betul. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak John John Andi, Pak John Hendy. selaku
manajer marketingnya Royal Resort. Mereka ngobrol banyak tuh. Ada apa sih namanya? Bahas tentang investasi di properti itu kira-kira seperti apa. Bener. Terus jejak karirnya Pak John juga udah diceritain. dan kali ini kita bakal lebih lebih intim detail lagi. ya. Lebih dalam, Lebih intens. lebih intens. Setajam salah program. Setajam mulut siapa? Setajam mulut Anda. Saya tahu Anda kalau ngomong emang tajam sekali. Tapi ya. memang Royal Resort Residences ini pas masuk tuh udah enak banget sih. Emang Iya, Instagramnya belabis sumpah beneran. Banget. Terus emang rumah contoh ini juga emang bener-bener layak sih ya. Layak iya. Saya kalau dikasih mah boleh lah ini. Tinggal Terus, setahun 2 tahun. masa kode deh orangnya di belakang. Ya kan biasa ada unboxing gitu kan. Iya, Nah iya, ini kita iya. unboxing rumah ya. Review. Iya, jadi rumah contoh ini kalau kata Pak John, setiap calon penghuni yang mau beli rumah di Royal Residence, itu pasti ngeliat dulu nih contohnya kayak gini dalamnya. Benar, Terus benar. kan kemarin juga Pak John udah cerita tuh bisa udah disiapin desain interiornya kayak gini atau dari si penghuninya mau kayak gimana. Kalau mau berkreasi lagi. Dan nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi bersama dengan tadi udah jemput Pak John kali aja ada penonton yang lupa gitu kan, teman ngobrol ada yang lupa. Nanti kita bakal undang juga Pak John di sini. Kita bakal ngobrol lebih dalam tentang perumahan. Tapi sebenarnya apa ya? Nanti aja deh kita obrolin kayaknya. Iya makanya bikin dia penasaran supaya juga. makin penasaran. Mau tahu apa yang mau kita bahas setelah yang 2 ini. Yoi, balik lagi. Kodenya produser kita begitu, tepuk tangan. Crok. Tepuk tangan. Ya masih di Ngartis ngobrol asik bareng Tribun 9 Sujaya Pos. Bakal ngobrolin tentang lebih dalam lagi tentang dunia propertian. Properti Bapak kebiasaan nih. Apaan? Properti bukan properti. Poverty itu kemiskinan jadi lain itu bahasa. Beda maknanya Pak. Dan sekarang sudah hadir bersama kita siapa? Siapa lagi kalau bukan Pak John. Selamat datang, tepuk tangan lagi dong. Ini berapa puluh juta? Tadi 10 juta? Ya ini udah 15 juta. Oh 15 juta. Padahal subscribernya nggak sampai segitu. Langsung kita pasang di biar hiperbola dikit Pak. Iya, supaya kelihatan rame ya. Iya benar. So asik emang. Memang kalau podcast tuh caster suka so asik gitu. Suka so asik padahal. Padahal mah nothing banget. Padahal mah introvert semua. Introvert semua. Memendam beban yang sangat berat. Baiklah kita tinggalkan itu. Kita langsung aja ke Pak John Hendy. Gimana Pak John? Lagi ganti kamera kayaknya. Aduh. Udah belum? Ya, oke. Pak John ngomong-ngomong udah ganti baju nih. Apa ini episode lain ini ya? episode berikutnya. Cuman kita yang ganti baju ya. Enggak, tapi enggak. Oke. Pak John udah ganti baju nih ceritanya. Iya. Kita Cuman belum. kita yang belum. Enggak, ceritanya kan syutingnya 2 minggu. Kita ketahuan banget. Iya. Aduh, ya Allah. Pak John, tapi emang bener ya, adem gitu ya. Pas masak ke rumah ini, teduh bukan karena mungkin pakai AC, mungkin karena memang apa ya, aura rumahnya tuh udah emang positif gitu. Teduh gitu. Ini intermezzo dikit nih. Ini kalau nggak salah, perumahan ini tuh dilihat dengan Feng Shui ya kalau salah. Ya, benar sekali. Jadi memang, coba kalau bisa jelasin nggak? Kalau Royal Resort sendiri itu dari penataannya dari awal itu kita menggunakan Feng Shui. Jadi setiap rumah-rumah, tipe rumah, semua dari jalan, semuanya diukur. Makanya pas kita masuk auranya udah positif. Iya, gitu udah kan. enak gitu. Udah adem, sejuk, teduh. Bener-bener, mana lagi, belum lagi konsep rumahnya emang, aduh keren banget Iya, udah keren banget emang. Jadi pengen punya. Langsung ambil SPK ini. Langsung SPK. Tolong salesnya bisa dibantu Mas Eko. Ya, jadi kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang dunia properti secara keseluruhan. Bahas juga sedikit-sedikit kita bahas detail perjalanan karirnya Pak John juga gitu kan. Dan mungkin juga hari ini kita bakal lebih dalam lagi bahas tentang properti kan. Nah, satu hal yang menarik kan tadi udah intermezzonya adalah rumah ini dibangun dengan Feng Shui ya. Maksudnya bukan berbau mistis, tapi memang untuk menghadirkan yang terbaik untuk calon konsumen tentunya. Kenyamanan. Dan tentunya kalau ini lepas nggak apa ya? Oh nggak apa-apa, silakan. Artinya kan kalau kayak gitu juga membawa aura positif buat penghuni di sini. Bukan penghuni yang itu ya, penghuni maksudnya calon pembeli. Ya, manusia ya. Nanti penghuni apaan ini udah ngomong Feng Shui, ngomong penghuni lagi. Kak John, bisa diceritain nggak? Kan kalau kenapa orang harus milih Royal Resort? Yang paling utama itu kira-kira alasannya apa sih? Alasan yang tepat ya untuk calon pembeli. Jadi kalau kita bicara investasi, ini investasi yang sangat menguntungkan. Tapi kalau dari segi kenyamanan,
Royal Resort ini bukan sekedar menawarkan rumah. Jadi kita menawarkan hunian yang layak. Jadi kita memberikan hunian itu yang benar-benar ada fasilitasnya lengkap. Jadi ruang terbuka hijaunya yang luas. Jadi untuk udaranya segar, suasananya seperti resort. Jadi layak sekali kalau kita berinvestasi maupun untuk tinggal di sini sangat enak gitu. Karena itu tadi namanya resort kan, kalau kita langsung apa namanya? Ya mikirnya lagi resort, tempat ya. ini ya. Kayak di Raja Ampat gitu kan. Mantap. Liburan deh pokoknya. Apalagi Iya, kan iya. memang bukan dikhususkan sih, tapi memang targetnya adalah orang-orang pekerja, pebisnis gitu kan, yang mungkin udah hektik di tempat kerja, di tempat usaha, pengennya pulang langsung nyantai. Langsung nyaman juga. Serasa liburan. Iya, Serasa serasa liburan. liburan. Karena lengkap juga ya kok ya, fasilitasnya ya. Fasilitasnya kayak kemarin kan kita sempat ada lihat ada kolam renang gitu Clubhouse-nya itu kan. ya. Clubhouse-nya, terus juga keamanan tentunya Ya. Terus nah satu hal yang menarik kan sekarang nih orang investasi juga nggak cuma mempertimbangkan bebas banjir Ya, ya kan, nggak cuma bebas dari kriminal, tapi sekarang yang faktor berikutnya adalah rumah ini pada sehat nggak sih sebenarnya gitu. Iya, bener tuh. Nah, Royal Resort sendiri udah mempersiapkan apa untuk calon konsumen kira-kira? Ya, kalau untuk mempersiapkan tadi kita bilang untuk yang ada banjir, ada kerusuhan ataupun sekarang lebih Bencana. ke kesehatan, bencana pandemi seperti ini. Jadi untuk masalah pandemi ini kita udah benar-benar dari awal sebelum terjadi pandemi ini sebenarnya Royal Resort sudah benar-benar siap. Jadi kita juga menyediakan yang namanya high speed internet. Jadi high speed internet ini kita sudah tanam di sini fiber optik itu kecepatan 1 giga per detik. Jadi untuk memudahkan penghuni di sini menggunakan fasilitas internet itu lebih cepat. Jadi sudah disediain dari awal, dari konsepnya dari awal. Jadi dari sebelum masih tanah kosong itu sudah ada tanam fiber optik di dalam itu. Jadi juga ada yang kedua, kita menyediakan 24 jam one gate system. Jadi benar-benar kita terfilter, tamunya sudah dicek suhu badannya, masuk infek, masuk ke bilik, juga untuk barang-barangnya kalau ada pengiriman kita bersihin dulu, ambil di pos sapam. Nah, yang ketiga mungkin kita juga sudah siapkan yang namanya rumah yang sehat. Dalam artian rumah sehat itu kita punya ventilasi sama pencahayaannya yang bagus. Itu sudah kita pikirkan dari awal. Dan juga yang keempat mungkin lingkungannya bersih. Kita benar-benar tata rapi karena kita banyak tukang kebun, kita bersihin rapi sehingga enak dilihat dan bahkan menciptakan udara yang segar. Gitu. Dan juga ada tadi yang kelima itu ruang terbuka yang hijau. Itu kita perbanyak karena emang kita suasananya biar terasa resort. Benar. Tuh, yang keenam, ya. Jadi suasananya seperti resort. Yang keenam itu kita menyediakan fasilitas itu lengkap dari awal. Jadi kalau kayak ibadah kita sudah ada musola. Dari segi kita mau olahraga kita ada jogging track, kita ada lapangan basket, kita ada yang namanya outdoor gym. Jadi kebiasaan outdoor gym ini kan dulu kita selalu berpikir fitness mungkin, waduh saya cari keringat di ruang terbuka, di ruang tertutup, karena AC kan malah merusak, bukan justru membuat kita sehat. Tapi kita ciptakan lingkungan yang baru, kita buat outdoor gym. Jadi outdoornya di luar, kita lebih sehat karena udara yang segar. Benar tuh. Gitu. Jadi badan juga proses Fit. metabolisme Lebih segar kan, lebih segar. dan juga lebih alami. Dan juga yang ketiga kita siapin untuk fasilitas hiburan seperti kolam renang, kita ada theater park, jadi anak-anak mau berkreasi, ada taman bermain anak-anak mau bermain itu ada hiburannya di sini. Wih, gila. One stop Kurang living. lengkap apa dong ini Gitu. kan. Tinggal beli aja langsung closing habis Iya, ini. nanti saya mau cari duit dulu. Duit jangan dicari. Iya. Nikmati saja hidup Dapat Anda. sendiri ya, Pak? Dapat sendiri. Wih, sensor ini. Mana kerjaan editor. Tadi, nah ngomong-ngomong tadi Pak John sempat sebut tentang internet 1 GB per second. WFH, SFH juga tuh menolong banget kan. Iya, Betul, benar, pasti. benar. Apalagi kan sekarang orang, ini ibu-ibu kadang suka pusing nih biasanya di rumah anaknya sekolah Iya, gitu iya, kan. benar. Nah kalau di sini berarti udah nggak perlu ragu lagi, internet udah tinggal colok langsung Iya. jalan. Terus buat para ABG nonton drama Korea kan, wih langsung Iya, ini yang lagi tren kan. Drakor, apalagi kalau saya main game gitu kan, download game nggak Nah, perlu nunggu 3 bayar hari berapa, lagi. Pak? Kalau patah-patah kan gak enak. Benar-benar itu suka kesel kan. akhirnya Dengan udah- suka ngaret. Udah penasaran sama filmnya, internet patah-patah. Iya. Tentunya ini juga memang sudah tadi kan disebut dari awal, artinya Iya. memang Royal Resort sendiri komplek yang sudah menyediakan segala sesuatu dari awal. Orang masuk
lu mau apa, gua ada. Artinya dirancang dari awal tuh udah mateng banget ya, Iya. Pak Jon ya. Kita udah konsep dari awal. Oke. Dan itu karena memang apa namanya, semua udah disediain di sini, orang-orang Iya. memang jadi nggak perlu jauh-jauh kemana, apalagi masa pandemi gini kan orang sebenarnya agak segan mau keluar gitu. Jadi emang pas masa pandemi ini ya karena kita konsep sudah dari awal ya beruntung. Jadi beruntung sekali pas masa pandemi ya kita nggak perlu repot. Mau olahraga ada, Iya. kita mau ibadah di sini, ya benar-benar social distancing kita jalani, kita Iya, nggak usah terlalu keluar kemana-mana, Ya, karena itu udah dia. lengkap. Gak stres juga kan di rumah Gitu. mulu. Kerja gitu. masih bisa Iya. work from home. Ngomong-ngomong soal lengkap, nih juga tadi saya lihat tipe rumahnya kayaknya lengkap banget nih. Iya, Dari yang iya nih. khusus untuk keluarga, kayaknya keluarga muda nih. Saya kan keliling dulu tadi kan, Iya. ceritanya keliling dulu kan. Nah, bisa ceritain nggak Pak, ada berapa tipe rumah yang ditawarkan oleh Iya, resort? ada berapa unit? Jadi kita ada kurang lebih itu ada 6 tipe. 6 tipe. Ya, jadi tipe tapi udah beberapa udah sold out. Jadi 6 tipe itu dari berapa banyak unit, Pak Jon? dari 300. 300 Iya, 300 unit. Kalau tadi ada satu tipe unit yang sudah sold out ya. Ya, jadi ada Apa itu? ada 2 tipe. Itu kita ada Dua pertama tipe lagi, goks tipe lah ya. 38 sama tipe 48 itu udah sold out. Oh, Nah, tipe 38 itu namanya Luxor. Yang tipe 48 itu Win, itu sudah habis. Nah, sekarang kita lagi fokus ke pembangunan yang tipe 36. Tipe 36 itu Elara kita namakan. Yang ada lagi tipe 52 itu kita namakan anti corona karena pada saat anti corona. pandemi ini kita pas lagi mau launching. Ya, jadi mengingatkan momen nih. Oh, di sini. Jadi sejarahnya gitu. Sejarah, Bener-bener. gitu. Rumah anti corona. Nah, terus kita ada juga tipe 88. Nah, itu tipe townhouse yang sekarang kita Ini di tipe sini. 88 Ya, ya? tipe 88 townhouse, juga ada tipe 128 Kaisar. Oh. Gitu. Itu lebih gede lagi kan Lebih ya, gede Pak Jon lagi. ya? Nah, dari nama-nama tipe nih, Mm-mm. ada Elara, Win, Win. Elara, terus tadi yang pertama Luxor. Luxor. Nah, itu ngambilnya dari mana? Kalau arah rumah kan udah ditentuin Iya. nih, Feng Shui. Nah, kalau nama-nama itu Kalau ada nama-nama- maknanya juga nggak tuh? Iya, kalau nama-nama tipe-tipe kita itu sebenarnya kita ambil dari resort-resort yang sudah ternama. Jadi dari awal kita konsep Royal Resort Residence sendiri itu emang ambil nama tipenya itu dari resort yang sudah terkenal di dunia. Nah, kita terapkan di sini. Jadi ketika kita ingat namanya, ya kita tahu oh suasananya lagi liburan. Itu pesan yang mau disampaikan. Oh gitu. Ih, Tuh. Jadi di bawah alam sadar gitu. Iya, kita di mana di Elara? Lagi di Elara. liburan di resort Elara. Lagi di Royal Resort, lagi di resort, Iya. liburan pula gitu kan. bener banget. Nah, tapi saya agak tertarik sama yang anti corona Iya, ini. iya, Itu yang tipe anti berapa corona itu? tuh. Itu tipe 52. Jadi itu benar-benar kemarin kita mau launching itu di bulan 2 kemarin. Nah, lagi ada isu-isu ini makanya kemarin kita sudah pilih nama resort tapi kita diskusi-diskusi kayaknya kita mau ngenang momen di sini loh karena kita benar-benar di resort, di Royal ini tadi kita udah bisa siap lah ya untuk ngadepin pandemi seperti ini. Kita bisa work from home segalanya. Nah, jadi kita mau ciptain ada satu perumahan, satu tipe yang bisa mengingat momen kita pada saat itu lagi ada pandemi nih. Ya bisa diceritakan anak cucu mungkin kan. iya. Itu lebih ke histori. Anti corona gitu. Kenapa suara saya jadi hilang? Anti corona Anti gitu. corona. Nanti juga kalau seumpamanya punya anak gitu namanya Tina, karantina supaya ingat gitu. Ya, ambil enggak ada lah ya. pandemi ya. Ya Allah, kreatif banget namanya itu. Tadi kan ada tipe rumah, udah ada yang sold out juga. Berarti 300 unit ya rencana pembangunan. Sampai saat ini udah berapa unit Penjualan kita kira-kira udah 157. Sudah 50% lebih ya. 157 unit. Dan memang rata-rata penghuni di sini memang beli untuk hunian ya, bukan untuk Jadi beberapa ada beberapa faktor sih. Ada yang untuk anaknya tinggal ngekos, ada yang untuk yang kuliah nih. Nah, itu ada juga yang untuk transit. Beberapa ada jadi pilihan investasi. Gitu. Tapi dari 157 itu sudah 88 orang yang tinggal di Royal. memang hunian. Yang memang udah dihuni. cukup banyak juga ya. Banyak gitu, karena memang kebanyakan ya ini entah faktor yang apa ya. Sebenarnya ada orang yang beli rumah cuma buat investasi aja Iya, kan. Ya, tapi memang terserah sih duit-duitnya juga gitu. Iya. Tapi itu nggak Pak Jon, kalau misalnya pas di awal gitu mau beli rumah, kita bertanya nggak itu untuk invest atau untuk tinggal huni gitu? Sebenarnya wajib ya kita mencari informasi tentang kebutuhan dari konsumen, calon konsumen tersebut kita cari. Jadi kita bisa sesuaikan mau investasi atau mau untuk dihuni atau mau untuk di tempat transit atau untuk anaknya. Ini kan kita bisa
cari yang sesuai kebutuhan dia. Kalau untuk tinggal aja untuk cuman semalam 2 malam ya kita bisa arahin tipe yang biasa kan. Gitu. Tapi kalau mau nyaman, mau keluarga saya berapa nih? Ada beberapa keluarga saya ada saya 2 istri, anak 2 istri. suami istri 2, anak 5 misalnya. Berarti kan kita butuh yang 3 kamar. Kayak gitu kita cari kebutuhan. Jadi direkomendasikan nanti Iya, setelah itu ya. benar. Tapi agak repot juga sih kalau 2 istri sama 1 ya, nggak tahu Bapak ya. dimasukin dalam hati ya Pak ya. Jangan rencana nih. Iya, dari tadi ya. Ya Kalau Allah. enak aja 1 aja nggak habis kan saya sudah ngomong 1 aja nggak habis. 1 aja repot ngempaninnya. Tapi Pak Jan kalau ngomongin soal range harga nih, ini terserah di Pak Jan aja mau menyebutkan apa enggak. Kita mau tanya kalau di range harga di semua tipe rumah ini bisa terjangkau atau enggak nih? Sebenarnya kalau ngomong terjangkau tergantung calon konsumennya ya, terjangkau atau enggaknya. Tapi kalau untuk range harga Royal Resort sendiri itu kita dari 400 jutaan sampai ke 1,7 M. Oh. Nah, jadi ada beragam variasi. Oke, tuh catet ya. Tadi jangan lupa kalau misalnya mau lihat-lihat dulu gitu main-main ke Royal Resident berarti udah tergambar nih. Benar. Ngomong-ngomong kita belum ngomong ini lokasinya ada di Ada di daerah Tegal Binangun ya. Iya, daerah Nggak Tegal jauh Binangun. dari depo LRT ya. Iya. Nah itu satu keunggulan juga tuh transportasi mudah sekali ya. Benar. Jadi memang kayaknya bukan cuma transportasi yang gampang, kayaknya juga untuk Iya. Karena kayak Pak Jon cerita waktu itu ya, memang udah strategis gitu tempatnya ya Pak Ya. Jon ya. Benar. Di Tegal Binangun. Jadi banyak kemudahan di Tegal Binangun itu seperti yang saya kemarin sampaikan, itu ada pusat terpadunya Pemda untuk pengurusan semua segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi itu di kantor di OPI Mall. Juga ada Samsat, kita sudah di OPI Mall, pengurusan untuk apalagi di sebelah kita persis ini ada kantor lurah. Jadi pengurusan sipil semuanya itu enak. Nah, gampang banget, jadi nggak perlu jauh-jauh. ya, lagi itu dari segi administrasi. Juga kita mungkin dari segi tadi transportasi kita ada LRT, dekat sekali. Cuman 50 meter kita udah sampai ke LRT. Juga kita bisa sampai ke jalan tol. Akses jalan tol Ya, itu akses sangat jalan dekat tol. itu, sangat dekat sekali itu mau ke Lampung, mau ke Prabu, mau ke Indralaya itu dekat semua. Jadi kalau ada bininya mau minggat langsung. Jangan Jangan gitu ya. Jangan gitu loh ya, bukan untuk itu. Kagak beres. Nah, berarti kan memang kadang kan orang ragu tuh untuk investasi tuh di situ, Pak. Kadang pikiran, jauh kemana-mana nih. Berarti ya sebenarnya Royal Resort sangat menarik sekali untuk investasi di sini ya. Benar. Jadi dari segi transportasi sangat memadai, lengkap, sangat cepat. Juga dari segi kan kalau orang mau beli kan, untuk pendidikan nanti jauh. Ternyata Iya. kita pendidikan di sini dekat-dekat. Deket ya, banyak sekolah juga di negeri sini. banyak, sekolah swasta banyak. Dan juga di sini mau belanjanya susah nih nanti. Ternyata dekat di sini, pasar Dekat, ada, iya, mall benar, ada, pusat perbelanjaan. Terus untuk kampus. Ya, tadi kan kita sempat ngomongin tentang fasilitas yang banyak di Royal Resort. Salah satunya kalau nggak salah lokasinya kan nggak terlalu jauh dari depo LRT ya. Iya. Benar. Berarti memang kalau di Royal Resort ini salah satu keunggulannya sebenarnya nggak lokasi yang sangat strategis, nggak jauh kemana-mana ya. Benar. Jadi kalau untuk Royal Resort sendiri di Tegal Binangun ini sangat dekat. Kalau untuk depo LRT sendiri kan udah sampai kurang lebih 50 meter sampai 100 meter udah sampai. Iya. Jadi kalau untuk mau kemana-mana transportasi dekat. Dan juga di sini kan kita juga dekat dengan jalan tol. Mau ke Lampung, mau ke Kayu Agung, ke daerah itu kan sudah lengkap, udah buka, udah jalan. Dan juga fasilitas lainnya kalau untuk perbelanjaan itu kan kita ada mall-mall di sini dekat, ada mall OPI. Dan juga untuk pasar tradisional juga banyak di sini. Dan juga untuk kebutuhan administrasi kita ada kayak di OPI Mall itu kan sendiri ada pusat terpadunya Pemda untuk pengurusan administrasi. Juga ada Samsat di OPI, ada Samsat. Dan juga sebelah kita persis ini itu ada kantor lurah. Nah, catatan sipil mau apa itu lebih mudah diakses. Urus gampang kan. Urus Karena- gampang semuanya. Karena memang yang jadi bahan pertimbangan orang untuk membeli satu rumah kan kadang dekat gak nih Iya, kemana-mana benar kan. tuh. Apalagi kalau kayak pebisnis, pekerja gitu kan sekarang apa ya, kalau Palembang bisa dikatakan rutinitasnya tinggi sekali, mobilitasnya tinggi Benar, gitu kan. benar. Kadang di rumah cuma punya waktu cuma beberapa jam, belum Benar, banyak di benar. tempat kerja. Kalau ibu-ibu kan mungkin lagi bingung, wah deket nggak nanti ngantar anak sekolah? Nah, pendidikan juga di sini sangat dekat. Sangat Dari dekat, ya. pendidikan sekolah negeri, sekolah swasta, kampus-kampus itu dekat di sini. Nah,
itu dia tuh. Tuh. Jadi lebih mudah dan jangan takut untuk tidak bisa kemana-mana. Dari situ deket semuanya. Dan yang Ya. paling penting jangan pelit lagi COVID. Betul. Lagi COVID ini jangan pelit-pelit. Jangan Maksudnya pelit-pelit. dalam artian ya kalau mau beli rumah, invest di rumah tuh jangan ragu lagi ya. Iya. Karena sebenarnya ya ini kita ulang yang kita bahas kemarin kan. Iya. Sebenarnya tren properti saat ini juga memang lagi naik terus Lagi sebenarnya. naik terus. Harganya tuh nggak terpengaruh sama sekali sama pandemi sebetulnya. Benar. Nah, tingkat hunian juga lumayan tinggi ya di sini. Tingkat hunian sudah mulai kita kan dari 157 sudah 88 unit yang tinggal. 88 unit. Iya. Oh, gila. Jadi yang masih ragu, wah udah ditinggal orang belum? Iya, itu tuh, sudah kadang-kadang orang, di Royal sudah ada dihuni. ya. Dan mereka sudah bisa menikmatin 100% fasilitas yang sudah kita janjikan. Gila mantap banget gak tuh kan? Iya, yang paling sorot buat sorotan saya pribadi itu ada kolam renang, coy. Iya. Masih jauh-jauh lah. Iya benar-benar dan nggak campur sama yang umum ya. Ya, benar, ini Pajan ya. privacy, Private private. banget. Jadi Khusus buat penghuni Betul. gitu. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal mobilitas tinggi, orang-orang Palembang kan sekarang udah ya katakanlah sudah punya pekerjaan yang sangat baik gitu ya. Kalau jadi dibilang kota metropolis. iya, betul. Nah, khusus yang biasanya nih, yang udah beli nih, yang udah menghuni perumahan di Royal Resort sendiri, latar belakangnya apa aja Pak John kalau boleh tahu? Ya, jadi kalau kita bilang latar belakang ini sebenarnya satu keunggulan ya bagi yang calon pembeli ya. Jadi satu keunggulan karena di sini latar belakangnya sangat beraneka ragam, Ace. Jadi beraneka ragam itu banyak sekali. Kayak kita kasih contoh ya, contohnya kayak anggota DPRD, profesional, pengusaha, karyawan swasta, pegawai BUMN, ASN. Nah, itu semua ada di sini. Oh, wow. Kumpul di sini. Jadi lingkungannya jadi positif. Jadi teman-teman calon konsumen yang mau beli di Royal itu mungkin pergaulannya jadi lebih luas. Betul. Relasinya jadi nambah, coy. Relasinya Benar. dia nambah. Gitu. Terus mungkin yang sesama ya dengan background yang tadi mungkin juga berarti bisa menjadi yang nggak ragu lagi lah. Ya, gitu, benar tuh. Jadi kan untuk saya di situ ternyata Sama ada kan profesi itu. yang sama kayaknya. Berarti saya Iya. juga bisa beli Royal. Nah, Tuh. itu dia tuh. Karena kan kadang orang suka ragu nih buat ngambil satu rumah di perumahan, kira-kira kompleknya nyaman nggak Ya. Iya, dengan latar benar. belakang. Maksudnya nyaman bukan cuma fasum, tapi juga termasuk Iya. penghuni-penghuninya. Penghuninya, latar belakang, karakter. Nah, ini salah satu nilai value kita kan ini kan Royal Resort sendiri kan proyek pertama di Palembang dari Terracon. Jadi kita harus memberikan yang terbaik sehingga ketika kita mau bangun bisnis lagi di proyek selanjutnya kan lebih enak, lebih gampang karena benar-benar dari fasilitas oke, ternyata dari karakter tetangga-tetangganya enak, latar belakangnya bagus, bisa saling membantu, saling support kan jadinya lebih enak. Jadi lebih nyaman, jadi terus akrabnya juga jadi lebih gampang gitu. Dan memang kalau dari range usia penghuni juga sebenarnya nggak terlalu jauh berarti Iya. ya. Jadi ada yang dari milenial, kolonial, ngumpul semua jadi satu. Kumpul di sini. Betul menjadi satu. Jadi Royal Resort ini menjadi pemersatu bangsa. Perumahan pemersatu bangsa. Royal Resort. Royal Resort. Udah lagi dunia tadi. Bisa aja sih Bapak. Bilang kan dari ibu. Jadi menarik juga ya, memang orang harusnya udah nggak perlu ragu lagi untuk Iya, invest iya, di sini. benar. Nah, selain latar belakang orang penghuni yang beragam, tentunya akan menjadikan relasi bisnisnya tambah bagus ya, kalau ya. Ya. Otomatis kayak gitu loh. Silakan Ibu, ada pertanyaan lagi. Lalu saya mau nanya, kalau beli rumah ini nih, misalnya tipe 88 ini, itu udah termasuk semua fasilitas yang di dalam ini? Interiornya? Enggak Atau- dong. Oh enggak, jadi kosong ya? Rumah contoh ini kita buat desainnya seperti ini sebenarnya pilihan. Jadi alternatif kalau kita beli tipe begini, gini loh, kalian bisa desain seperti ini. Nah, kalau cocok nyaman, karena kita kan kadang beli rumah itu bingung. Iya, Nah, iya. ini mau susunnya gimana ya? Iya, Ada yang susunnya sembarangan jadinya kayaknya jadi kecil deh Iya, rumah jadi ini. sempit gitu. Jadi sempit, jadi nggak enak, nggak nyaman. Nah, kita memberikan salah satu pilihan. Nah, jadi kita juga banyak sih. Ada tipe 38 kita ada rumah contoh, tipe 48 kita ada rumah contoh, tipe 88 kita ada rumah contoh, Ada semua ya? tipe 52, tipe 36 semua kita ada contoh. Dan semua sudah ada desain interiornya. Jadi tata letaknya juga sudah iya, ini ya. jadi sudah lebih tergambar. nyaman kan, lebih enak. Oh, gini ya saya bisa atur seperti ini. Nggak perlu pusing-pusing lagi. Bu. Iya. Betul. Tapi nggak include. Ya, Tapi ini nggak cuman include. contoh. Nah, Tapi bisa jadi cincai lah kali lah. tapi ada nggak Pak Jan yang misalnya calon pembeli nih, calon penghuni, saya minta dong langsung aja didesain juga interiornya gitu.
sempat ada beberapa. Jadi tapi kita langsung kasih ke pihak ketiga. Jadi kita gitu. kasih ini pihak ketiga yang desain ini silakan dikolaborasi sendiri. Oh gitu. Gitu. Ngomong-ngomong soal cincai, ada promo nggak yang lagi ditawarin sama Royal Resort untuk calon pembeli? Apa nih? Karena biasanya orang tetap cari promo kalau gitu. Betul. Iya. Jadi kalau promo sebenarnya Royal Resort sendiri ini jarang sekali ngeluarin promo karena harganya itu udah benar-benar kita set dengan bagus benar. Kalau jadi kalau bilang bisa dibicarakan harga segitu harusnya udah worth it sekali dengan fasilitas seperti ini. Jadi dengan harga sekarang itu sudah include dengan fasilitas seperti ini sangat-sangat worth it untuk konsumen. Nah, tapi kita tetap memikirkan bagaimana sih konsumen-konsumen yang mungkin berat di DP atau kesulitan bayar pajak seperti BPATB itu. Nah, itu yang kita mungkin keluarin seperti kayak bulan ini nih kita nanti lagi mau coba set kita untuk KPR kan banyak yang bingung nih. Nah, kita untuk pengurusan biaya KPR-nya itu kita gratisin. Gitu. Jadi untuk BPATB itu kita bisa free. Jadi kita kasih voucher BPATB. Nah, 2 promo ini nih kayak biasanya konsumen wow untuk KPR nggak usah pusing lagi. Nah, Kirain ada cicilan promo juga. Biar banget dipotong ya, biar utangnya nggak banyak banget gitu. Oh berarti KPR-nya bisa nanti proses pengurusannya akan dibantu oleh tim Royal Resort ya. Tadi sempat lihat di depan tuh ada banner DP apa tuh, promo DP bisa diatur apa gimana tadi saya baca. Ya, jadi DP-nya bisa diatur. Kita kemarin lagi ada pas masa pandemi kan orang juga bingung Vano. Jadi gimana nih? Nah, kita ada kasih kemudahan DP diatur sendiri, rumah pilih sendiri. Nah, itu artinya pilih unit yang sesuai kebutuhan. Setelah dapat kita bisa nego. Misalnya kayak kemarin kan ada yang DP saya bisanya sekian nih, saya bisa nyicil, kita ada pilihan cash bertahap. Jadi mungkin di 2 tahun saya bisanya, oke saya bayarnya segini-gini. Nah, itu kita bisa negosiasi. Ada kemudahan-kemudahan seperti itu. Jadi atau dia pilih, oh aku baru ada separuhnya. Separuhnya pas saya udah mau tinggal. Bisa. Jadi suka-suka kita nego. Tuh keren ya. Jadi dari sistem dia merancang rumah, terus membantu para calon pembeli gitu ya. Itu tuh udah sangat matang gitu ya. Tapi nggak pakai itu kan, beli 1 rumah gratis 1 gadis gitu. Enggak ada. Jadi biasanya kan beli rumah gratis istri. Iya, gratis istri gitu kan banyak banget tuh sekarang di media sosial kan. Biar tertarik beli rumah gitu. Kalau Usman hampir tuh mau beli rumah dapat istri lagi. Langsung disensor ini. Nah, jadi artinya memang Royal Resort memberikan kemudahan, selain kenyamanan juga memberikan kemudahan. Ya, jadi dari segi hunian kita sudah berikan yang layak, dari segi mempermudah proses kita kasih sampai ke cicilan ya, karena pandemi kan semua orang kena sektor ekonomi yang kurun ya. Kita juga membantunya dari segi nego di situ. Artinya memang harusnya jangan ragu lagi untuk pilih. Kalau lagi yang masih cari-cari hunian, yang bingung kan. Bukan layak tapi harus wajib dulu lihat dulu ya kan. Dulu feng shui-nya udah bagus, fasilitasnya lengkap, dipermudah pula. Habis ini langsung ambil 1. Closing nih 2 ya. Brosurnya dulu. Tapi sebelum netizen yang ambil brosur nih, Pak John, biar lebih detail aja. Rumah setiap tipe itu luasnya berapa bisa disebutin itu? Jadi kayak Elara kita pada di tipe yang paling bawah ya. Tipe Elara itu tipe 36, luas tanahnya itu 72. Luas tanahnya 72. Luas tanah 72. Jadi itu rumah tumbuh. Jadi bisa di belakangnya itu masih 2,5 meter, kita bisa bangun lagi gitu. Nah, untuk tipe 38 sebenarnya udah sold out ya. Kita berarti kita skip 38, 48 kita skip. Nah, tipe 52 itu luas tanahnya itu di 84. Luas tanah standar ya. Tapi ada yang hook, ada yang ini. Jadi 52 itu tipe standar, luas tanahnya 84. Nah, juga ada yang tipe 88 itu luas tanahnya 112 standarnya. Yang ini yang sedang. Ya, tipe yang ini ya. Gitu. Nah, uniknya lagi di tipe 88 itu kita ada tambahin 1 fitur yang lebih bagus lagi. Tadi kan baru cerita tentang fasilitas, rumah muda. Nah, di tipe 88 ini kita untuk unit townhouse ya, khusus tipe 88 128 itu kita punya namanya fitur smart home. Nah, gimana tuh? Saya ngeliat ada tombol-tombol di sini. Apa tuh? Ada Google-nya nggak di sini? Oke. Jadi si fitur smart home ini
kita rancang udah dari awal. Jadi smart home ini sangat-sangat membantu, apalagi kayak work from home, mau ngecek anak lagi gimana, nggak bisa keluar, mengontrol itu ya. bagus banget. Karena kita di smart home itu kita ada kasih CCTV, 4 CCTV, ada 2 tombol panic button, ada sensor tik untuk di pintu dan di kaca. Bener. Nah, juga ada kita lengkapin dengan control box. Control Gitu. box itu yang gimana tuh? Jadi control box-nya untuk mengaktifkan dan mematikan alarm tadi kalau kena sensor. Jadi gunanya sendiri CCTV itu kan kita CCTV pasang di depan, di belakang, di dalam sini tetangga, di atas 1. Nah, jadi ada 4 CCTV itu bisa ngontrol. Nah, kalau itu terkonek dengan internet, itu kita bisa ngecek di HP. Jadi lagi di luar nih, anaknya lagi ngapain ya? Nah, itu bisa dicek. bisa dilihat Itu ya. kalau ada internet Benar, telepon di rumah. Nah, itu bisa dicek. Nah, ada sirene di depan sekali. Sirene itu di depan sekali kita pasang. Jadi ketika ada namanya bingung nih, ada orang mau masuk atau kemaling atau apa, itu bisa dipencet. Nah, satunya itu ada di dapur. Jadi lagi panik ditekan. Nah, ditekan itu tombol sirenenya bunyi. Otomatis manggil security gitu. Iya, itu security pasti datang. Nah, di dalam satu lagi ada di dalam kamar utama. Nah, itu dipencet, datang. Kalau lebih canggih lagi, kalau terkonek di telepon, ada telepon, jaringan telepon, itu bisa langsung otomatis telepon ke kantor polisi. Oh wow. Otomatis. Jadi sekali tekan itu langsung panggil kantor polisi. Canggih dan aman sekali. Bener. Mutakhir sekali. Mutakhir Jadi sekali. kalau ada lagi yang tadi sensor magnetin tadi itu kalau dia dorong pintu, jebol jendela itu bunyi alarmnya. Sirenenya gitu, bunyi. jangan langsung bunyi ya. Iya. Wih, gila, udah kayak kaca mobil. Benar. Karena kan kayak gini juga, waktu ini belum lama sih saya lihat di salah satu artikel ada orang yang kebingungan. Jadi posisi dia di rumah sendirian, sedangkan di luar tuh ada orang yang kayak lagi ngawasi. Iya. Kan? Sedangkan mau teriak mungkin dia takut, Ya beresiko. iya benar. Apalagi rumah sebesar ini mungkin ya tetangga sebelah nggak akan denger juga mau teriak gitu kan. Tuh. Jadi itu fitur Sudah smart home-nya yang kita Disediakan siapkan. ya. Aman sekali. Ih, gila keren banget dong. Ya sudah langsung ambil. Bapak dari tadi nyuruh saya ambil beras. Sedih banget. Itu kan the power of positive mind. Iya, iya, Kita benar, terus benar. pengen punya rumah ini, Benar. siapa tak. Saya Sama salah hati punya dari ya. tadi di rumah saya punya gitu kan. Sampai jatuh. Apa namanya? Dipegang-pegang gitu. Iya, siapa tahu saya jadi- doain ya Allah mudah-mudahan dia dapat 1 kan. Amin. Tapi Pak John, yang bikin saya bertanya adalah perumahan Royal Resort ini saya lihat kenapa yang ditampilinnya rumah tipe 88 duluan. Jadi kalau kita bicara 88 kok di depan ya. Kan sebenarnya kalau kita secara bisnis itu kan unit-unit yang jalan jalan lebar seperti kayak di Indonesia lah, jalan-jalan gede kan pasti lebih mahal tuh. Iya. Gitu. Jadi kita jalan utamanya untuk Tonos ini jalan utama kita. Oh Gitu. gitu. Jadi tipe-tipe yang lebih kecil tuh di Di belakang. belakang. Hot itemnya lah. Iya, benar. Ih, Gitu. Ih mulu. Kenapa sih? saya tuh terlalu kagum gitu, Pak. Sudah, nanti langsung ambil aja. SPK pokoknya ya. Langsung SPK ya. Tanda tangan aja Aduh. gitu. Ya, Bapak saya yang bingung di rumah ini apa nih, ada tagihan apa nih? Ya sudah, pembicaraan yang sangat menarik sekali. Tentunya kita selama 2 episode ini sudah diundang sama Royal Resort. Benar. Bahas banyak hal yang menarik, bahkan hari ini kita jadi lebih tahu nih fitur-fitur Iya. unggulan fitur emang gadget. Masa, Ya namanya juga smart home gitu smart- kan. ya, itu sempat terlewat sama kita gitu. Iya. Memang fitur yang mungkin tidak ditawarkan oleh perumahan lain ya sampai sejauh ini mungkin. Sampai sejauh ini mungkin di Palembang Wah, pertama jangan-jangan ini smart home. Ya. Kira-kira. Mungkin, ya kita maksudnya nggak- yang memang sudah ditawarkan langsung dari developer ya saat Iya. ini ya. Kalau memang mungkin ada orang untuk pasang smart home, tapi kalau ini kan sudah disediakan langsung Ya. oleh sudah terpasang. pihak Benar, developer. Jadi ketika dia tinggal sudah beli, sudah terpasang semuanya itu. Inovatif. Serah terima sudah Iya, betul. terpakai. Jadi menyesuaikan dengan orang-orangnya yang smart, huniannya juga harus smart. Ya, smart people. Smart Ya, smart people. home, smart people. Ya, jangan handphonenya aja yang smart ya. Orangnya nanti nggak smart. Smart ya tentunya. Benar, Tentunya juga benar. calon konsumen yang smart ini udah nggak perlu ragu lagi. Iya. Bisa. Ya, berarti 88 penghuni yang sudah membeli rumah ini adalah contoh smart people. Iya, Iya. smart people. Anda pakai punya orang. Nanti diklaim gitu, smart people. Aduh, ya Tuhan. Oke, baik Pak John, sekali lagi terima kasih. Ya. Sebuah kehormatan sekali dari tim artis sudah diundang di sini, Ya. diberi kesempatan lihat-lihat. Melihat.
Dan tentunya pasti Ais langsung ke bawah mimpi habis ini. Tidur-tidur Royal Resort. Kebayang mulu ya. Iya. Jangan-jangan saya disantet nih. Biar beli rumah. Mungkin ada apa ya? Kata jargon terakhir lah yang mungkin mau disampaikan Ya, calon pesan pembeli. apa nih, Pak John? Kalau untuk calon pembeli sih, untuk sekarang kan judulnya aja apa tadi? Covid jangan lagi pelit Covid ya. jangan Lagi pelit. Covid jangan pelit. Jangan pelit. Ya, jadi benar. Jadi Royal itu sudah siap untuk teman-teman atau calon konsumen yang mau datang. Sebenarnya coba didatang dulu. Pesan saya, lihat dan rasakan. Jadi tinggal di sini bagaimana sih rasanya. Nah, ini bocoran ya sedikit. Kita sih belum final. Kita ada rencana mau buat namanya orang yang minat beli, kita mau keluarin promo. Kita bisa coba tinggal di Royal 1 hari. Nah, tapi dengan S dan K berlaku. Ini belum dirancang, mungkin bocoran. Belum ya. Nah, Bocoran jadi doang. Open house. bisa coba Kemarin nikmatin kan. 1 hari tinggal di Royal. Jadi bisa ngerasain bener nih. Oh gini, oke deal. Itu untuk calon pembeli ya. Calon pembeli. Jadi coba datang, rasakan, lihat sendiri. Nah, untuk Royal kita benar-benar udah siap. Tadi udah dijelasin panjang lebar ya, dari segi penanganan kesehatan kita siap. Mudah-mudahan kita siap aman COVID. Dari segi keamanan kita siap. Dari segi nilai investasi kita juga stabil. Di Royal juga masih harganya setiap tahun itu naik investasinya. Jadi faktor apapun ini sangat cocok, apalagi untuk hunian. Nah, itu kita tawarin benar-benar huniannya itu benar-benar nyaman. Jadi fasilitasnya lengkap, yang sudah kita ceritain tadi semua. Jadi layak sekali, coba datang, lihat sendiri, rasakan. Dan rasakan. Lihatlah dan rasakan sendiri. Iya. Itu kalau mobil kan test drive. Nah, ini Iya. kasih test drive juga coy. Baru satu-satunya kayaknya. Ini Satu-satu. bocoran ya. Nah, kumpulin deh 30 KTP lumayan sebulan. Ya Allah, jadi ada KTP fiktif dong. Iya, 30 KTP biar 30. Tadi juga udah ada apa, rumah anti corona Nah, ya. rumah Tapi anti bukan corona. rumahnya yang dibungkus plastik ya. Ya, bukan. masuk juga masih Bingung. Iya, rumah anti corona bukan sih enggak. Enggak. Karena memang untuk mengenang momen gitu. Betul, mengenang momen. Dan itu harapan kita juga. Ya kita masih berdoa terus lah supaya pandemi ini cepat berlalu. Amin. amin. Pasti berlalu. Nah, oke, sekali lagi terima kasih Pak Jo. Terima kasih Ya. Pak John. Nanti kapan-kapan kita diundang Iya, lagi ke sini. diundang Thank you. Mungkin syutingnya di kolam renang nanti gitu. Di dalam kolam renang. Di dalam ya, sambil nyantai ya. Belupuk. Oke deh. Oke, siap. Thank you Pano, thank you Ais dari Pak Tribun. John. Thank you banget udah disupport gitu. Ya, Siap. siap. Kami juga terima kasih banyak sudah diberi kesempatan lihat-lihat, ngobrol Iya, di sini, benar. ngegangguin dari pagi. Paling enggak udah bisa nyicipin ini meja makan kan? Tapi habis ini kita makan ya. Oke. Lihat kru kita kemana sih? Iya, ada satu tinggal. Oh, tinggal satu. Sekali lagi terima kasih. Ya. Demikianlah episode Ngartis kali ini di Royal Resort Residences. Dan jangan lupa ini masih bagian daripada Festival Merah Putih. Ada 75 event yang menarik, tontonan yang tentunya akan memenuhi dahaga Anda akan hiburan-hiburan berkualitas. Bersama saya Pano dan saya Ais Dalipa. juga ada Pak John Andi di sini. Sampai ketemu di episode Ngartis berikutnya. Ciao. Bye bye.